Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Fadilah Num NIM 120204211147 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 5 kelas B. Hukum Islam di Malaysia. Hukum Islam di Malaysia. Yang pertama, hukum Islam di Malaysia sebelum masa penjajahan. Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam pada masa awal penjajahan tidak tercatat karena adanya kendala internal maupun kendala eksternal. Kalaupun ada konflik-konflik yang terjadi pada masa sekarang karena praktik adat yang terkadang tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Hukum Islam yang digunakan jika pertentangan dengan hukum yang jelas adat umum lebih diutamakan daripada adat khusus. Adat digunakan jika hukum syariat bersifat umum dalam kaitannya dengan praktek khusus. Yang kedua, ada hukum Islam di Malaysia pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Inggris, Malaysia menganut hukum Inggris yang dikenal dengan hukum Strict Settlements. Inggris memperkenalkan hukumnya yang diperkenalkan adalah administrasi hukum keluarga Islam dan hukum pelanggaran agama di negeri Inggris. Pada fase penjajahan Inggris, posisi hukum Islam sebagai dasar negara berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama. Kedudukan hukum Islam di Malaysia dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, posisi Islam dalam konstitusi atau undang-undang negara Malaysia. Dalam konstitusi Malaysia, Islam diakui sebagai agama resmi yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1. Islam adalah agama federasi. Namun pada saat yang sama, konstitusi undang-undang memberikan kebebasan beragama kepada komunitas non-muslim. Mereka berhak menjalankan agama. Mereka memiliki kekayaan mendirikan sekolah agama, mengurusi perkara-perkara mereka sendiri. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah setelah kerusuhan etnis tahun 1969. Upaya penegakan hukum Islam di Malaysia dalam segala bidang merupakan fenomenal kultural masuk karena hukum Islam berkembang bersama dengan masuknya Islam ke negara ini. Inilah alasan mudahnya Malaysia meskipun di wilayah ini terdapat berbagai suku dan agama pluralisme hukum yang berlaku di Malaysia. Disebabkan banyaknya macam agama oleh penguasa tetap menghargainya. Yang ketiga, modifikasi hukum Islam di Malaysia. Upaya melaksanakan hukum Islam selain di bidang ibadah dan kekeluargaan di negara Islam Asia Tenggara saat ini merupakan fenomenal kultural umat yang melatar belakangi dapat dilihat dari berbagai segi. Di antaranya ialah bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat yang beragama di Islam Asia Tenggara, termasuk juga di negara Malaysia. Modifikasi dan hukum Islam di negara Malaysia adalah sejarah terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah periode Melayu, yang kedua periode di penjajahan Inggris, yang ketiga ada periode kemerdekaan. Pada periode Melayu telah dihasilkan beberapa pokok hukum serta terjemahannya kualifikasi hukum yang termuat dalam prasasti Tremenggu yang ditulis dalam aksara Jawi tahun 1303 Masehi. Risalah Hukum Konon atau buku hukum disingkat Malaka yang memuat 4 pokok hukum, yaitu yang pertama hukum pemilikan Malaka, yang kedua hukum maritim, yang ketiga hukum keluarga Islam, yang keempat hukum kewajiban orang Islam. 4 pokok hukum ini di samping mereduksi hukum adat Melayu serta aturan di sana hukum Islam, pokok hukum keluarga Islam hampir sebagian besar aturan hukum dari mazhab Syafi'i. Nah, pada abad ke-20 hukum Johor juga mengikuti risalah hukum konon. Hukum itu mengambil sepenuhnya kualifikasi hukum Islam yang dibuat di Turki dan Mesir melalui terjemahan yang dipakai di Malaysia. Terlihat bahwa hukum Islam yang berlaku di Malaysia hukum Islam yang berlaku secara yuridis, formal maupun normatif, yang pada awalnya tidak diangkat dari faktor sosial dan tradisi masyarakat, tetapi turunan dari kitab-kitab kuning. Nah, khususnya kitab kuning karya
ulama Syafi'iyah. Kitab kuning itu merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan hukum Islam di Malaysia dan keberlakuannya. Kitab kuning karya ulama mazhab Syafi'i memiliki peranan sangat besar dalam transmisi hukum Islam. Bukan hanya komunitas kerajaan tetapi juga di tengah masyarakat Malaysia. Melalui kitab kuning, hukum Islam berhasil mempengaruhi persepsi masyarakat. Tidak sedikit persepsi kaidah sosial, ekonomi, lebih jelas lagi pada praktek keagamaan dibangun berdasarkan pada pola pandang yang ada dalam kitab kuning karya ulama Syafi'i. Dalam perjalanan dan perkembangan hukum Islam selanjutnya, hukum Islam yang berlaku di Malaysia dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal. Hukum Islam dalam kategori pertama ini masuk pada wilayah hukum negara, bagian baik sebagai bahan bakunya maupun bahan materinya hukum Islam. Kategori pertama menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Nah, yang kedua, hukum Islam yang berlaku normatif. Hukum Islam kategori kedua ini adalah hukum Islam yang menyangkut praktek keagamaan individu seperti sholat, puasa, ibadah, dan individu lainnya. Berdasarkan fakta sosiologis, dalam perjalanannya, pemberlakuan dan hukum Islam di Malaysia memiliki hambatan baik dari aspek konseptual maupun pada tataran praktis. Nah, ketika Melayu Muslim memegang tampuk kekuasaan di negara bagian Malaysia, dengan politik lurah listriknya yang memadukan unsur etnis agama, hukum Islam menentukan bentuknya yang sempurna dalam peraturan perundang-undangan di negara bagian Malaysia. Transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Malaysia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemimpinnya. Hal ini dilakukan karena dengan membentuk komite ahli yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian di Malaysia. Sekian hukum Islam di negara Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.